Yang kita lakukan adalah meyakini sepenuhnya dalam konteks keimanan apa yang kita peluk, apa yang kita anut dalam konsepsi agama. Misal saya sebagai Muslim, saya meyakini Islam yang paling benar, ya kan? Untuk itulah saya memeluk Islam, saya beribadah sesuai tata aturan Islam. Dan memang seperti ini konsepsi agama. Ya di Kristen misalnya, penganut Kristen meyakini Kristen yang benar. Di Hindu, penganutnya meyakini Hindu yang benar. Demikian di Buddha, di Konghucu, dan selain mereka. Ini kan? Jadi ini standar dalam dunia keyakinan itu. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya agama. Anda punya istri, saya punya istri. Anda meyakini istri Anda itu yang paling cocok, yang paling cantik, yang paling sesuai. Ya kan? Meskipun suami yang lain meyakini bahwa istri mereka yang paling ideal. Kan kita nggak bisa katakan, ini dalam rangka toleransi kerumah tanggaan, semua istri sama. Kan menuju pada peran yang sama, kan nggak bisa begitu. Ya kan? Nah, jadi ciri khas bentuk toleransi itu ketika saya memeluk Islam, ya, maka saya pun menghormati keyakinan orang lain. Dalam bahasa Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, kami meyakini apa yang kami peluk dan Anda meyakini apa yang Anda peluk. La ikraha fid din, enggak usah memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan tertentu. Ya kan? Nah, tapi kalau mereka bertanya, kita menjelaskan. Kita menampilkan keindahan Islam itu yang disebut dengan dakwah. Islam di pekerjaan, Islam di rumah tangga, dalam bertutur, bersikap, berperilaku. Kalau mereka tanya, kita jelaskan. Nah, itu konsepsinya jelas di dalam Islam. Kita sebagai penganut Muslim ya. Jadi sebetulnya kita nggak punya masalah dengan toleransi. Ya, nggak punya persoalan. Jadi kalau saya seringkali berkata, ada orang yang mengajarkan tentang toleransi kepada Islam, itu terlalu tertinggal gitu. Karena orang Islam itu harusnya khatam tentang toleransi. Jadi kalau ada orang yang intoleran misalnya, ya sampai bertindak kasar atau melakukan kekerasan atau bahkan di luar batas kewajaran, ya. Kata Islam jangan merusak tanaman saja, jangan rusak, ya kan? Apalagi menghancurkan rumah ibadah, ya membom rumah ibadah, merusak dan sebagainya. Itu sudah ada nasnya, dilarang. Jadi apa yang dikerjakan itu bukan dalam konsep pemikiran agama, bukan. Itu penyimpangan dari agama. Yang jadi persoalan itu orang sering mengaitkan itu tuntunan dalam Islam, ya kan? Ini adalah semacam pemikiran dalam keagamaan, bukan pemikiran keagamaan, itu penyimpangan. Ya dari konsepsi beragama. Jadi hal yang menyimpang yang harus diluruskan. Kan saya sering katakan, kalau pecinya itu bermasalah, jangan dipotong kepalanya, tapi cari peci yang sesuai dengan ukuran kepala. Jelas ya?